Sahabat inspirasi, pernahkah kamu merasa gagal? Sudah berusaha keras, tapi tetap saja hasilnya mengecewakan. Pernah merasa dunia tidak adil dan kamu ingin menyerah? Tapi bagaimana kalau aku bilang bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal dari kesuksesan yang lebih besar? Di video ini, kita akan belajar dari kisah nyata seorang pemuda yang jatuh berkali-kali, tapi akhirnya bangkit dan sukses. Jangan lupa like, share, dan subscribe Narasi Inspirasi Official supaya makin banyak orang yang tercerahkan. Fahri adalah seorang pemuda 28 tahun yang sejak kecil memiliki impian besar. Ia ingin sukses, ingin membuat keluarganya bangga, dan ingin memiliki kehidupan yang lebih baik dari orang tuanya. Namun kehidupan tampaknya tidak berjalan sesuai harapannya. Setiap langkah yang ia ambil, setiap usaha yang ia lakukan, selalu berujung pada kegagalan. Gagal masuk universitas impian saat SMA, ia memiliki cita-cita besar untuk kuliah di salah satu universitas terbaik di Indonesia. Ia belajar keras, mengorbankan waktu bermainnya, dan mengikuti bimbingan belajar dengan penuh semangat. Tapi saat pengumuman tiba, namanya tidak ada dalam daftar mahasiswa yang diterima. Saat itu, ia merasa seperti dunia runtuh. Ia melihat teman-temannya satu persatu merayakan keberhasilan mereka. Ada yang diterima di universitas bergengsi, ada yang mendapatkan beasiswa, sementara ia hanya bisa menatap layar ponselnya dengan kecewa. Mungkin aku memang tidak cukup pintar, pikirnya. Gagal dalam bisnis kecil pertamanya. Tidak ingin menyerah begitu saja, Fahri mencoba membangun usaha kecil-kecilan. Ia mulai berjualan pakaian secara online, berharap bisa menghasilkan uang sendiri tanpa harus bergantung pada orang tua. Ia menginvestasikan tabungannya untuk membeli stok barang, membangun akun media sosial untuk promosi, dan bahkan begadang setiap malam untuk merancang strategi pemasaran. Tapi realitas berbicara lain. Usahanya tidak berjalan sesuai rencana. Stok barang tidak laku, pelanggan tidak datang, dan akhirnya ia harus menjual barang-barang itu dengan harga rugi. Mungkin aku memang tidak berbakat berbisnis, pikirnya. Gagal dalam mencari pekerjaan. Ketika akhirnya ia memutuskan untuk mencari pekerjaan, nasib buruk seolah terus mengikutinya. Ia melamar puluhan pekerjaan, menghadiri belasan wawancara, dan menerima berkali-kali penolakan. Kami memilih kandidat lain yang lebih berpengalaman. Maaf, saat ini kami tidak bisa menerima karyawan baru. Setiap kata penolakan terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Setiap kali ia gagal, rasa percaya dirinya semakin runtuh. Hari-harinya terasa semakin berat. Ia mulai merasa malas, putus asa, dan tidak berguna. Setiap pagi, ia bangun tanpa semangat. Ia hanya menghabiskan waktu dengan bermain ponsel, menonton video tanpa arah, dan tidur lagi. Ia melihat teman-temannya satu persatu sukses. Ada yang sudah bekerja di perusahaan besar, ada yang membangun bisnis sendiri, ada yang bahkan sudah berkeluarga. Sementara itu, ia masih terjebak di tempat yang sama. Mungkin aku memang ditakdirkan untuk gagal, pikirnya dalam hati. Namun, ia tidak sadar bahwa hidup sedang menyiapkan sebuah kejutan besar yang akan mengubah segalanya. Hari itu, seperti biasa, Fahri duduk di kamar dengan ponselnya, menonton video tanpa arah. Ia tidak peduli waktu, ia tidak peduli apapun. Tapi tiba-tiba, ia mendengar suara ibunya dari ruang tamu. "Fahri, bisa ke sini sebentar?" Nada suaranya terdengar serius. Dengan malas, ia bangkit dari kasurnya dan berjalan ke ruang tamu. Di sana, ibunya duduk di kursi kayu dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Mata ibunya terlihat lebih lelah dari biasanya. Garis-garis di wajahnya semakin dalam, dan tangannya sedikit gemetar. "Nak, kita harus bicara." Fahri mulai merasa tidak nyaman. "Apa yang mau dibicarakan, Bu?" Ibunya menarik napas dalam. "Ibu semakin tua, Nak. Ibu sudah tidak bisa lagi bekerja sekeras dulu."
tapi kita masih harus membayar listrik, membeli makanan, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ibu butuh bantuanmu. Fahri terdiam. Ia melihat ke sekeliling rumah. Rumah kecil yang dulu terasa hangat, kini terlihat usang dan penuh beban. Dindingnya mulai retak. Perabotannya sudah tua. Ia menatap ibunya. Wanita yang selama ini bekerja keras untuk membesarkannya, kini terlihat kelelahan. Dan ia sadar satu hal yang selama ini ia abaikan. Selama ini, ibunya selalu percaya padanya. Ibunya tidak pernah mengeluh ketika ia gagal masuk universitas. Ibunya tidak pernah marah saat bisnis kecilnya bangkrut. Ibunya tidak pernah menyalahkannya ketika ia tidak mendapatkan pekerjaan. Ibunya selalu berkata, "Tidak apa-apa, Nak. Yang penting kamu jangan menyerah." Tapi sekarang ia melihat sesuatu yang berbeda. Ibunya tidak lagi berkata, "Tidak apa-apa." Karena kali ini, ibunya butuh bantuannya. Dan saat itu sesuatu di dalam dirinya berubah. Ia merasa malu. Malu karena selama ini ia membiarkan dirinya larut dalam kegagalan. Malu karena selama ini ia hanya mementingkan rasa kecewa dan sakit hatinya sendiri. Malu karena selama ini ia lupa bahwa ada seseorang yang menggantungkan harapan kepadanya. Malam itu untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Fahri tidak bisa tidur. Matanya menatap langit-langit kamar, pikirannya berputar tanpa henti. Aku harus berubah. Ia tidak tahu bagaimana caranya. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa terus seperti ini. Karena jika ia tetap diam, ia tidak hanya menghancurkan dirinya sendiri, tapi juga menghancurkan harapan ibunya. Dan keesokan harinya, perjalanan barunya dimulai. Malam itu, setelah berbicara dengan ibunya, Fahri duduk termenung di kamar. Kata-kata ibunya terus terngiang di kepalanya. "Ibu semakin tua, Nak. Ibu butuh bantuanmu." Matanya menatap langit-langit kamar yang penuh debu. Ini rumah yang ia tinggali sejak kecil. Rumah yang menjadi saksi perjalanan hidupnya. Tapi selama ini, ia tidak pernah benar-benar berusaha untuk mengubah nasibnya. Ia bangkit dari tempat tidur dan mengambil selembar kertas kosong serta pulpen. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menulis sesuatu yang sangat penting. Apa yang ingin aku capai dalam hidup? Ia menatap pertanyaan itu selama beberapa menit, lalu menuliskan jawabannya. Membantu ibu agar tidak perlu bekerja lagi. Memiliki penghasilan tetap dan cukup untuk hidup mandiri. Menjadi seseorang yang bisa dibanggakan. Tapi ada satu pertanyaan lagi yang menghantuinya. Bagaimana caranya? Ia tidak punya gelar tinggi. Ia tidak punya pengalaman kerja. Ia bahkan tidak tahu apa yang bisa ia lakukan. Namun, ia sadar satu hal. Ia tidak boleh menyerah sebelum mencoba. Langkah pertama, mulai dari hal kecil. Fahri sadar bahwa ia tidak bisa langsung sukses dalam semalam. Ia harus mulai dari hal kecil, dari hal yang bisa ia kontrol. Ia memutuskan untuk mengubah rutinitasnya. Ia menetapkan aturan baru untuk dirinya sendiri. Bangun lebih pagi dan tidak bermain HP terlalu lama. Membaca atau menonton sesuatu yang bisa menambah ilmu. Mencari pekerjaan atau peluang bisnis sekecil apapun. Hari pertama, ia bangun pukul 6 pagi. Sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Ia ingin membangun kebiasaan baru, sesuatu yang bisa menjadi fondasi perubahan hidupnya. Langkah kedua, menemukan sumber penghasilan. Setelah bangun pagi, ia duduk di depan laptopnya dan mulai mencari cara untuk mendapatkan uang. Ia mencari cara menghasilkan uang tanpa pengalaman kerja. Peluang bisnis online modal kecil. Freelancing untuk pemula. Ia membaca berbagai artikel dan menonton banyak video. Saat itu ia menemukan sesuatu yang menarik. Freelancing. Bekerja dari rumah, cukup dengan laptop dan internet. Bisa dimulai dari keterampilan sederhana seperti menulis atau desain grafis.
Tidak perlu ijazah atau pengalaman kerja formal. Mata Fahri berbinar. Mungkin ini bisa jadi jalanku. Ia mulai mencari tahu lebih dalam, menonton tutorial, membaca kisah sukses para freelancer, dan memahami bagaimana sistem kerja di dunia freelancing. Di saat yang sama, ia mulai belajar desain grafis dasar dan menulis artikel. Ia tahu ini butuh waktu, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sedang melangkah ke arah yang benar, dan ia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan menyerah. Hari pertama belajar freelancing tidak mudah. Ia membuka laptop dan mencoba membuat desain sederhana. Hasilnya, buruk sekali. Ia mencoba menulis artikel. Setelah 1 jam mengetik, ia membaca ulang tulisannya dan merasa tulisannya tidak layak dibaca siapapun. Saat itu, ia merasa putus asa. Mungkin aku memang tidak berbakat, pikirnya. Ia hampir menutup laptopnya, hampir kembali ke kebiasaan lamanya. Scroll media sosial, menonton video tanpa arah, dan menghabiskan waktu dengan sia-sia. Tapi ia teringat sesuatu. Aku sudah gagal berkali-kali, tapi kali ini aku tidak akan menyerah. Ia mengambil napas dalam, lalu membuka YouTube dan menonton tutorial desain untuk pemula. Ia mencoba lagi, dan lagi, hingga akhirnya, setelah berjam-jam mencoba, ia berhasil membuat satu desain yang cukup bagus. Tidak sempurna, tapi cukup untuk membuatnya yakin bahwa ia bisa berkembang. Langkah ketiga, menawarkan jasa freelancing. Setelah beberapa minggu berlatih, ia merasa cukup percaya diri untuk mencoba mencari klien pertama. Ia mendaftar di beberapa platform freelancing dan mulai menawarkan jasanya. Saya bisa membantu membuat desain sederhana untuk media sosial dan menulis artikel. Hari pertama, tidak ada yang merespons. Hari kedua, masih sama. Hari ketiga, ia mulai merasa cemas. Namun di hari keempat, seseorang akhirnya menghubunginya. Bisa buat desain logo sederhana untuk saya? Saya bisa bayar Rp50.000. Meskipun jumlahnya kecil, hati Fahri berdebar kencang. Ini kesempatan pertamaku. Ia segera mengerjakan pesanan itu dengan penuh semangat. Beberapa jam kemudian, ia mengirimkan hasilnya. Dan keesokan harinya, transfer pertama masuk ke rekeningnya. Rp50.000. Mungkin jumlah ini tidak seberapa. Tapi bagi Fahri, ini bukan sekadar uang. Ini adalah bukti bahwa usahanya mulai membuahkan hasil. Ini adalah tanda bahwa ia bisa menghasilkan sesuatu dari kerja kerasnya sendiri. Ini adalah langkah pertamanya menuju kehidupan yang lebih baik. Dan dari sana, ia mulai semakin percaya diri. Langkah keempat, konsistensi dan perbaikan. Fahri menyadari bahwa kunci sukses bukan hanya tentang mencoba, tapi tentang konsistensi. Ia menetapkan aturan baru. Setiap hari, ia akan menghabiskan 4 jam untuk belajar dan meningkatkan keterampilannya. Setiap hari, ia akan mencoba mencari klien baru. Setiap hari, ia akan mencatat perkembangan dan kesalahan yang ia buat agar bisa belajar dari pengalaman. Minggu pertama, ia mendapatkan 2 klien kecil lagi. Minggu kedua, penghasilannya naik menjadi Rp300.000. Minggu ketiga, ia mendapatkan klien dari luar negeri yang membayarnya dalam dolar. Dan saat itu, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia percaya bahwa ia bisa sukses. Ia tidak lagi menganggap kegagalan sebagai akhir. Kini, ia menganggap kegagalan sebagai pelajaran. Dan yang lebih penting, ia tidak akan kembali ke kebiasaan lamanya. Ia sudah melangkah sejauh ini, dan ia berjanji ia tidak akan berhenti. Hari-hari berlalu, dan Fahri mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Ia kini memiliki rutinitas baru, bangun pagi, belajar keterampilan baru, mencari klien, dan menyelesaikan pekerjaan. Namun, perjalanan menuju kesuksesan tidak selalu mulus. Gelombang pertama, penolakan demi penolakan. Setelah mendapatkan beberapa klien kecil, Fahri semakin percaya diri untuk menawarkan jasanya ke lebih banyak orang.
Ia mengirimkan puluhan proposal di berbagai platform freelancing. Namun balasan yang ia terima hanya satu. "Maaf, kami memilih freelancer lain yang lebih berpengalaman." Awalnya ia mencoba tetap optimis. "Mungkin aku hanya butuh lebih banyak latihan," pikirnya. Namun setelah 20 kali penolakan berturut-turut, rasa percaya dirinya mulai runtuh. Apakah aku benar-benar bisa sukses? Atau ini hanya buang-buang waktu? Ia mulai meragukan dirinya sendiri. Gelombang kedua, rasa lelah dan frustasi. Fahri mulai merasakan kelelahan mental. Hari-hari panjang di depan laptop, belajar tanpa henti, mencari klien, mengerjakan proyek, semua terasa melelahkan. Apalagi ketika melihat temannya yang sudah sukses bekerja di perusahaan besar. Mereka punya penghasilan tetap, kehidupan yang stabil. Sedangkan dirinya masih berjuang dengan pekerjaan freelance yang tidak menentu. Setiap malam ia duduk di kamarnya dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku sedang membuang waktu? Apa aku seharusnya mencari pekerjaan tetap saja? Gelombang ketiga, kekecewaan dari klien pertama. Suatu hari, Fahri akhirnya mendapatkan klien yang cukup besar. Pekerjaannya lebih kompleks dari biasanya, tapi bayarannya cukup lumayan. Ia bekerja berjam-jam tanpa henti, memastikan bahwa semua desainnya sempurna. Namun, ketika ia mengirimkan hasil akhirnya, klien itu berkata, "Maaf, ini tidak sesuai dengan ekspektasi saya." Fahri terdiam. Ia merasa telah melakukan yang terbaik, tapi tetap saja gagal memenuhi harapan kliennya. Dan yang lebih menyakitkan, klien itu membatalkan proyek dan tidak membayar sepeser pun. Sampai di titik ini, Fahri hampir menyerah. Malam itu, ia duduk di tempat tidurnya, memegang ponselnya, ingin menghapus akun freelancingnya. Namun sebelum ia melakukannya, ia melihat ke sudut kamar. Di sana ada selembar kertas dengan tujuan hidupnya yang ia tulis beberapa minggu lalu. Membantu ibu agar tidak perlu bekerja lagi. Memiliki penghasilan tetap dan cukup untuk hidup mandiri. Menjadi seseorang yang bisa dibanggakan. Ia terdiam. Jika aku menyerah sekarang, aku kembali ke titik nol. Jika aku menyerah sekarang, aku akan mengecewakan diriku sendiri. Jika aku menyerah sekarang, semua perjuanganku selama ini akan sia-sia. Dan saat itu, ia membuat keputusan penting. Ia tidak akan berhenti. Setelah malam panjang yang penuh keraguan, Fahri bangun keesokan harinya dengan semangat baru. Ia sadar bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Langkah pertama, evaluasi kesalahan. Daripada meratapi kegagalan, ia memutuskan untuk belajar dari setiap kesalahan. Ia menuliskan semua feedback dari klien yang menolaknya. Ia menganalisis pekerjaannya dan menemukan apa yang masih kurang. Ia mencari mentor online dan mulai mempelajari strategi freelancing yang lebih baik. Dulu, ia hanya menunggu klien datang. Sekarang, ia mulai aktif mencari dan memahami apa yang benar-benar dibutuhkan pasar. Langkah kedua, meningkatkan keterampilan. Ia menyadari bahwa untuk mendapatkan lebih banyak klien, ia harus meningkatkan kualitas pekerjaannya. Ia membeli buku desain grafis dan belajar lebih dalam. Ia mengikuti kursus online, memperbaiki tekniknya. Ia bergabung dengan komunitas freelancer, bertanya kepada orang-orang yang lebih berpengalaman, dan dalam waktu beberapa minggu, ia mulai melihat perubahan. Langkah ketiga, strategi baru Fahri mulai mengubah cara ia menawarkan jasanya. Ia membuat portofolio yang lebih profesional. Ia menargetkan klien yang lebih spesifik. Ia menggunakan teknik komunikasi yang lebih baik saat menawarkan jasanya. Dan akhirnya, setelah semua usaha itu, klien pertamanya kembali datang. "Saya suka semangat kerja Anda. Bisa kerjakan proyek lain." Kali ini, ia tidak mengecewakan kliennya. Ia mengerjakan proyek dengan penuh perhatian. Dan ketika proyek selesai, "Kerja bagus. Saya ingin bekerja sama lagi di proyek selanjutnya." Fahri tersenyum. Minggu ketiga, ia mendapatkan klien pertamanya. Minggu kelima, ia mulai mendapatkan proyek lebih sering.
Minggu ke-8, penghasilannya naik menjadi 2 juta rupiah per bulan. Dulu, ia berpikir kegagalan adalah akhir segalanya. Sekarang ia tahu bahwa kegagalan hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri, ini baru permulaan. Bulan demi bulan berlalu, dan perjalanan Fahri mulai menunjukkan hasil. Ia bukan lagi pemuda yang duduk termenung di kamar, mengeluh tentang kegagalannya. Sekarang ia memiliki jadwal kerja sendiri, memiliki klien tetap, dan yang paling penting, memiliki rasa percaya diri. Pendapatannya semakin stabil, keahliannya semakin berkembang. Ia tidak lagi takut akan kegagalan, karena ia tahu bahwa setiap kegagalan adalah pelajaran berharga. Namun ada satu momen yang benar-benar membuatnya sadar bahwa ia telah berubah. Momen yang membuktikan bahwa perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Hari yang mengubah segalanya. Suatu pagi, saat ia duduk di depan laptop, sebuah email masuk. Selamat, Anda telah diterima untuk proyek desain dari klien luar negeri. Fahri terdiam. Klien ini bukan sembarang klien. Ini adalah proyek terbesar yang pernah ia dapatkan. Bayarannya 10 kali lipat dari yang biasa ia terima. Kepercayaannya terhadap dirinya sendiri kini berada di puncak. Ia mengerjakan proyek itu dengan penuh semangat, mengingat bagaimana dulu ia pernah gagal, pernah ragu, dan pernah hampir menyerah. Ketika proyek selesai dan klien mengirimkan pembayaran, ia menatap layar laptopnya dengan mata berkaca-kaca. Akhirnya, aku bisa. Ia teringat semua malam-malam panjangnya, semua perjuangan yang pernah ia lalui, semua penolakan yang ia terima. Dan sekarang ia berdiri sebagai orang yang berbeda, dari seseorang yang selalu kalah dalam hidup, menjadi seseorang yang berhasil bangkit dan membuktikan kemampuannya. Perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Kini, ia tidak lagi khawatir tentang keuangan. Ia tidak hanya mendapatkan uang, tapi juga keterampilan dan pengalaman berharga. Yang terpenting, ia bisa membantu ibunya. Salah satu momen paling membahagiakan dalam hidupnya adalah ketika ia memberikan uang hasil kerja kerasnya kepada ibunya. Saat ibunya menerima uang itu, ia terdiam sejenak sebelum berkata, "Nak, ini hasil kerja kerasmu sendiri?" Fahri mengangguk, menahan air matanya. Ibunya tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Ibu bangga padamu." Saat itu, semua rasa sakit, kegagalan, dan kesulitan yang pernah ia alami terasa tidak sia-sia, karena akhirnya ia bisa membanggakan orang yang paling ia cintai. Sahabat inspirasi, mungkin kamu pernah merasa seperti Fahri, pernah merasa gagal, pernah merasa tidak cukup baik, pernah berpikir untuk menyerah. Tapi ingatlah satu hal, kegagalan itu wajar. Kegagalan itu bukan akhir. Yang membedakan orang sukses dan tidak sukses adalah siapa yang tetap bertahan dan siapa yang menyerah di tengah jalan. Jangan biarkan satu kegagalan membuatmu berhenti selamanya. Karena kesuksesan bukan tentang siapa yang tercepat, tapi siapa yang tetap berjuang sampai akhir. Jadi, apa langkah pertamamu hari ini? Mulailah sekarang dan buktikan bahwa kamu juga bisa sukses. Kalau sahabat inspirasi merasa kisah ini menginspirasi, jangan lupa klik like, share ke teman-temanmu, dan subscribe Narasi Inspirasi Official supaya makin banyak orang yang tercerahkan. Tulis di komentar, hal apa yang pernah membuat sahabat inspirasi hampir menyerah, tapi akhirnya berhasil melewati? Sampai jumpa di video inspiratif selanjutnya.